Dan semua orang bisa beramal dengan apa yang dia tahu. Bisa beramal dengan ilmu yang dia tahu. Yang ketiga, kata penulis as-salisah, ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga adalah berdakwah kepada ilmu. Kita sudah tahu ini ilmu. Ada hadis yang kita hafal, ada Quran yang kita tahu, pahami, kita ajak yang lain ke situ. Nah, jadi tingkatan berdakwah ini adalah setelah berilmu, beramal, baru berdakwah. Bukan berdakwah dulu baru nanti cari ilmu. Bukan. Itu banyak kerusakan karena seperti itu. Banyak orang lebih duluan berdakwah daripada belajar. Sehingga merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Betul. Tadi dia minum khamar, tapi setelah itu dia rajin sholat. Kan percuma sholat kalau nggak tahu cara sholat. Karena Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian harus sholat seperti saya sholat. Nah, bagaimana kita tahu cara sholat Nabi kalau nggak belajar? Susah. Maka ini amalannya ditolak. Karena amalannya tanpa ilmu. Dan kita tidak diwajibkan sholat. Kalau kita dapat ilmu nih. Tidak diwajibkan. Ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, ajak dulu mereka ke la ilaha illallah. Kalau mereka sudah paham, mengerti, kasih tahu bahwa sholat 5 waktu wajib. Kalau sudah paham dan mengerti, kasih tahu wajib zakat pada mereka. Ini kan bertahap. Mulai dulu dengan mengilmui tentang Allah. Iya, baru beramal. Baru setelah itu kita beramal. Setelah itu berdakwah. Mengajak orang di atas ilmu. Dan ini wajib. Tidak boleh seorang mengajak orang tanpa ilmu. Tidak boleh. Tidak boleh bagi saya bilang, ayo kita lakukan ibadah ini. Perkara ini. Tapi tanpa ilmu. Tanpa hadis yang saya kasih tahu. Tanpa ayat Quran. Tidak boleh. Karena Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Mengajak orang itu harus kepada Allah dan di atas ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani." Kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan kepada Muhammad, ini jalanku. Ini jalan Quran, sunnah itu jalan Nabi. Katakan kepada mereka, inilah jalanku. Saya mengajak orang kepada Allah. Ini yang pertama. Bagi setiap orang yang mengajak orang harus kepada Allah. Bukan kepada kelompoknya. Dan sebagian orang mengajak kepada kelompok. Ya, kepada jemaahnya. Selain jemaahnya, dia benci. Pokoknya kalau bukan jemaahnya, dia keluarkan dari masjid. Anda boleh kau taklim di sini. Ini bukan kelompok. Sebagian lagi orang, kalau masuk orang lain, dia lap masjidnya. Karena selain kelompoknya najis. Selain kelompoknya najis. Iya. Nah, ini orang, ini yang harus kita pahami. Ini jalan Allah. Yang diperintahkan adalah harus kita berdakwah kepada Allah. Mengajak orang ke Quran. Mengajak orang ke hadis. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ala basiro. Allah katakan di atas basiro. Basiro itu ilmu yang jelas. Kita harus mengajak orang di atas ilmu. Engkau tidak boleh mengajak orang di atas kebodohan. Iya. Tidak boleh. Harus di atas ilmu. Allah yang perintahkan. Ini wajib. Siapa saja mau mengajak orang kepada Allah, harus ada ilmunya dulu. Harus ada ilmunya dulu. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ilmu tentang 3 perkara. Harus dia tahu. Dia harus berilmu dulu terhadap apa yang dia mau sampaikan. Dia mau sampaikan sesuatu, harus dia tahu dulu ilmunya ini sesuatu ini. Apakah betul itu Quran?
Apakah betul itu hadis sahih? Dia harus tahu dulu ilmunya. Yang kedua, dia harus punya ilmu cara menyampaikan. Karena semua orang punya ilmu tahu cara menyampaikan kepada orang lain. Cara menyampaikan kepada orang lain. Jadi dia tahu bagaimana cara saya menyampaikannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, harus dia tahu keadaan orang yang dia mau sampaikan itu ilmu. Harus dia paham, ini saya mau ngomongnya di tempat apa. Karena beda kita berbicara di pesantren, anak santri, sama kita berbicara di bukan santri. Yang mereka tidak banyak tahu tentang istilah bahasa Arab. Tidak mungkin kita ngomongnya di orang yang tidak paham bahasa Arab, semua banyak istilah Arab yang disebutkan. Oh berarti kita tidak paham. Kita sekarang lagi bicara kepada siapa? Tiga ini harus kita punya ilmu. Pertama, yang kita mau sampaikan harus kita tahu. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan. Yang ketiga, keadaan yang menerima. Ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus di Yaman, ke Yaman. Beliau bilang, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Dia kasih tahu dulu, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kelompok orang dari ahli kitab. Jadi dikasih tahu dulu keadaan yang orang yang dia nanti berdakwah kepadanya. Yang kedua Nabi katakan, hendaklah yang pertama kamu sampaikan tauhid. Ini namanya diajarkan cara menyampaikan. Apa dulu? Apa dulu? Iya, yang mau disampaikan. Sebelum itu diajarkan dulu ilmunya. Mu'adz adalah termasuk sahabat yang punya banyak ilmu. Bahkan Nabi mengajarkan ilmu padanya di banyak tempat. Mu'adz sampai Nabi memboncengnya, mengajarkan kepadanya ilmu, apalagi tentang hak Allah, tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diajarkan dulu ilmu. Setelah itu baru pengutusan. Diutus, diajarkan dua. Orangnya kamu akan berdakwah di tempat yang seperti ini dan kamu ajarkan yang seperti ini dulu. Ini namanya di atas basiro. Di atas basiro. Bukan setiap orang yang pintar berbicara langsung bisa berdakwah. Nah, jangan sampai gara-gara kita Allah dan Rasulnya didustakan. Kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada orang yang kamu mau berdakwah kepadanya itu sesuai dengan apa yang mereka tahu saja. Apa yang bisa mereka tangkap. Iya, sesuai dengan mereka. Sampaikan sesuatu yang bisa mereka paham. Iya, karena kenapa? Bahaya kalau tidak cocok. Sebenarnya kita sampaikan baik, benar. Tapi karena kita salah menyampaikan, akhirnya orang bilang, masa Nabi bilang begitu? Karena kita salah dalam menyampaikan. Jadi ini menunjukkan bahwa kita memang dianjurkan berdakwah. Tapi berdakwah itu harus di atas ilmu. Sebagian orang hanya menyebutkan ayat-ayat tentang keutamaan berdakwah. Mereka baca ayat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik manusia yang khuruj di tengah manusia. Dia lupa ayat tentang ilmu, ayat tentang amalan. Hanya langsung ayat tentang dakwah. Sehingga tadinya orangnya pemabuk, judi, minum khamar, tiba-tiba ustaz. Yang penting pakai sorban besar-besar sedikit. Kan masalah seperti itu. Ini masalah. Iya. Yang didatangkan adalah hal yang aneh. Hal yang aneh. Ini masalah. Jadi ini yang wajib kita tahu yang ketiga. Kita harus berilmu dulu. Baru kita beramal dengan apa yang kita tahu. Setelah itu kita ajak orang di atas ilmu. Kita ajak orang
di atas ilmu kepada ilmu. Kita harus ajak orang di atas ilmu dan kepada ilmu. Keempat, ar-rabi'ah as-sabru 'alal adafi. Yang keempat, yang wajib kita tahu pertama ini, karena 4 perkara dulu, yaitu bersabar di atas gangguan di jalan dakwah. Karena namanya kita mengajak orang, ya ada yang suka, ada yang tidak suka. Tidak semua masjid bisa menerima kita. Tidak semua orang bisa menerima apa yang kita kasih tahukan. Tidak semua. Saya banyak masjid yang sekali ngisi, pekan depan, kami Ustaz, tidak boleh lagi pekan depan. Lewat SMS. Tidak masalah. Ya, kita kan tidak mau ikut orang. Kan susah kalau pengurus masjid, Ustaz boleh pengajian di sini, tapi nanti kita sampaikannya harus begini. Kan susah. Kita pasti akan menyampaikan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita ikuti orang. Iya, kalau kita ikuti orang, susah. Kita akan meninggalkan Allah dan Rasulnya. Kan begitu? Iya. Terus tidak semua ceramah kita itu orang kasih jempol. Di live, di uploadan video. Tidak semua. Banyak orang kasih jempolnya ke bawah. Banyak orang caci maki. Kan begitu? Makanya harus bersabar di atas jalan menyampaikan ilmu. Kita belumlah seperti Nabi yang dilempar sampai berdarah. Iya kan? Iya. Belum. Kita baru diusir di masjid. Jadi tidak ada masalah. Itu karena mereka tidak tahu saja. Kalau mereka tahu, tidak mungkin dia usir kita. Tidak mungkin. Itu karena belum ada hidayah saja. Seperti dulu kita juga waktu tidak kenal hidayah. Orang mengaji di masjid, kita lempar. Orang mengajar, kita lempar. Kan ada juga di antara kita yang begitu. Ada orang mengajar, kita omelin. Ya kan? Mungkin dulu ada di antara kita lihat orang berjenggot, kita ejek. Itu kambing lewat. Iya. Jadi dia apa? Yang tidak berjenggot. Anjing. Kan susah. Tapi kita tidak boleh balas. Ya kan? Itu biasa. Itu namanya belum ada hidayah. Biasa begitu. Harus kita bersabar di atas jalannya ini. Kalau kita punya ilmu, kita mau beramal, kita mau mengajak orang lain, keluarga, teman, kerabat, ya pasti ada gangguan. Pasti ada gangguan. Makanya harus bersabar di atasnya. Kita harus bersabar di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghudwi wal 'ashyi yuriduna wajh." Sabarkan dirimu dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang menginginkan wajah Allah. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka. Itu sering kita baca. Itu di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Iya. Nabi SAW banyak yang mengikuti beliau orang miskin. Orang miskin. Ada dari budak yang merdeka kemudian beliau diikuti oleh beliau. Ya kan? Orang yang selalu menjaga Nabi SAW seperti Bilal Ibn Rabah. Iya, kita mungkin mendengar Bilal itu hanya muadzin. Hanya muadzin. Itu yang terkenal amalannya, tugasnya. Dia orang Afrika. Orang hitam. Jelek mukanya. Tapi dia bukan hanya muadzin. Ini Bilal, dia menjadi pintunya Nabi. Orang kalau mau masuknya Nabi lewat Bilal. Dia menjadi pintunya. Dia jaga Nabi. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Dia kalau malam tidak tidur, dia menjaga Nabi SAW. Sampai turun ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari manusia. Allah akan menjagamu dari manusia. Ini orang-orang, ya kan, yang dibenci oleh kaumnya. Yang dibenci oleh kaumnya. Tapi mereka mulia. Mereka mulia. Kenapa? Karena sabar di atas jalan ilmu. Bilal bagaimana disiksa. Ya kan? Bagaimana disiksa.
Demikian pula para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain, mereka bersabar di atasnya. Ayat tentang perintah untuk bersabar sangat banyak sekali di Quran. Sangat banyak sekali di Quran. Banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabar, sabarlah, sabarkan dirimu. Wasabiru, sabarlah menerima cobaan dari orang lain. Warabitu, dan selalulah terjaga. Selalulah terjaga. Demikian pula ayat-ayat yang lain. Sangat banyak sekali. Karena kesabaran ini adalah perkara yang sangat penting dalam syariat, sehingga ia tidak lepas dari penyebutan di Quran. Banyak amalan selalu kita diperintahkan untuk bersabar. Untuk bersabar. Apalagi di musibah, takdir yang menyakitkan, tentunya sangat banyak. Sangat banyak ayat tentang ini. Tapi kita sekarang adalah fokus di satu poin, yaitu bersabar dalam menyampaikan ilmu. Bersabar dalam menyampaikan ilmu. Ini ya yang belum ingin tekankan, yang wajib kita pahami. Setelah itu belum sebutkan dalil. Apa dalilnya kalau kita harus berilmu? Setelah itu harus kita beramal. Setelahnya harus kita berdakwah. Setelahnya kita harus bersabar di jalannya. Apa dalilnya? Belum sebutkan dalil yang kita semua sudah hafal. Ayatnya. Kata beliau, "Wad dalilu qauluhu ta'ala." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri." Ini ayat yang belum sebutkan. Dalil harus kita berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Ini ayat. Allah berfirman, kata beliau, wal asri, demi masa, bisa juga ditafsirkan demi waktu asar. Dua maknanya. Asar, waktu asar, asar, masa. Bisa dua-duanya. Demi masa, demi waktu asar. Allah bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Innal insana lafi khusri. Sungguh, seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Termasuk kita. Kita semua ini adalah orang yang akan berada dalam kerugian. Illalladzina amanu. Satu, kecuali 4 golongan. Kecuali satu, yang beriman. Kata para ulama, maksudnya berilmu. Karena tidak mungkin beriman tanpa ilmu. Tidak mungkin. Tidak ada orang bilang, saya beriman walaupun saya bodoh. Susah. Tidak ada orang beriman terus tidak punya ilmu. Sahabat kenapa dia beriman? Dia punya ilmu. Dia punya ilmu. Iya. Makanya dia percaya kepada Nabi SAW. Dia percaya kepada Nabi SAW. Karena mereka punya ilmu. Jadi ini golongan pertama. Kecuali yang berilmu. Wa amilus sholihat. 2. Yang beramal soleh. 3. Wa tawashaw bil haqqi, yang saling menasihati dalam kebenaran, menyampaikan ilmu. Jadi tadi berilmu, beramal, saling menasihatkan di atas ilmu dan amalan. Menyampaikan yang benar. Ini yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, wa tawashaw bis sabri, saling mengingatkan untuk selalu bersabar. Inilah dalilnya 4 perkara tadi. Kenapa kalau bilang wajib di awal? Karena Allah bilang merugi. Kecuali 4. Allah katakan merugi. Kecuali kita jadi salah satu dari 4 ini. Beriman, beramal, berdakwah, bersabar. Kalau kita tidak masuk di 4 ini,
kita merugi. Karena dunia ini dilaknat seluruhnya dan apapun isinya. Nabi SAW katakan, dunia mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat. Dan dilaknat apa saja isinya. Yang ada di dalam illa dzikrullah wa man bala au alim au ta'lim. 4. Dunia ini dilaknat dan isinya kecuali orang yang selalu mengingat Allah. Itu yang pertama, yang selalu mengingat Allah. Atau yang membantu orang lain mengingat Allah. Dia tidak mengingat Allah, tapi dia menjadi sebab orang lain mengingat Allah. Atau yang berilmu, atau yang belajar ilmu. Nah, ini kita kalau mau keluar dari laknat. Mau keluar dari laknat. Harus kita sebagai golongan yang mengingat Allah. Atau yang menjadi sebab orang lain mengingat Allah. Atau menjadi orang yang punya ilmu. Atau menjadi orang yang belajar ilmu. Atau menjadi orang yang belajar ilmu. Ini kalau kita mau keluar dari laknat. Kalau kita mau keluar dari kerugian. Karena kalau kita tidak punya ilmu, kita merugi. Tidak beramal, kita merugi. Tidak mengajak orang lain juga, kita merugi. Tidak bersabar juga di atas hal itu, kita merugi. Kita merugi. Dalilnya yang disebutkan tadi. Ayat Al-Quran, surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, qala Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Jika Allah tidak menurunkan hujjah, dalil kepada makhluknya kecuali surat ini, surat Al-Asri, maka itu akan cukup untuk kita. Kalau seandainya tidak ada ayat lain, tidak ada surat lain. Tapi Quran kan ada 114 surat. Surat Al-Asri salah satunya. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya tidak ada surat lain selain ini surat Al-Asri, maka itu cukup bagi kita untuk hidup bahagia. Karena kalau kita beriman, kita aman dunia akhirat. Kalau kita beramal, aman dunia akhirat. Kalau kita mengajak orang lain, kita juga aman. Karena kita sudah dapat pahala, setelah itu kita ajarkan orang. Oh, jadi ilmu yang bermanfaat. Setelah itu kita bersama sampai berjumpa dengan Allah, sampai berjumpa dengan Nabi di telaganya. Kata Nabi, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Nabi punya telaga, siapa minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Jadi ini dia. Kalau seandainya tidak ada ayat lain, tidak ada surat lain, kata Imam Syafi'i, kecuali ini surat, cukup untuk kita menuju Allah. Untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menunjukkan luar biasanya ini surat. Kemudian kata beliau, qala al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Belum kasih judul. Bab harusnya berilmu sebelum berucap dan berbuat. Itu judulnya Imam Al-Bukhari. Bab kita harus berilmu dulu di depan sebelum kita berucap dan beramal. Jangan dibalik. Jangan ngomong dulu baru nanti cari ilmunya. Jangan beramal dulu baru nanti cari ilmunya. Tidak boleh. Harus berilmu dulu sebelum kita berucap dan beramal. Karena amalan sedikit tapi dengan ilmu lebih Allah cintai. Kalau kita istiqomah di situ daripada amalan banyak tanpa ilmu. Daripada amalan banyak tanpa ilmu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah itu yang terus dilakukan walaupun sedikit. Jadi sedikit tapi pakai ilmu. Terus kita kerjakan karena kita sudah tahu ilmunya. Itu lebih baik, lebih Allah cintai daripada banyak tapi hanya sekedar semangat tanpa dasar. Tanpa dasar.
Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita keluar dari ajaran Nabi. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya kuat berpuasa. Kata Nabi, kalau begitu kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Dia bilang, saya bisa lebih dari itu. Senin Kamis. Dia ngomong lagi, saya bisa lebih dari itu. Sehari puasa, sehari jangan puasa. Puasa Daud. Saya bisa setiap hari. Kata Nabi, tidak ada lagi lebih dari itu. Pada ini orang semangat beramal ini. Seandainya boleh tanpa ilmu, Nabi bilang, silakan. Mumpung kamu mampu, lakukan setiap hari. Tidak. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Iya. Seorang sahabat yang lain lagi, Nabi pernah ajarkan kepadanya doa tidur. Di antara lafaznya adalah wabi nabiyyika alladzi arsalta. Di antara lafaznya. Dan saya beriman kepada nabi yang engkau utus. Seorang sahabat ini dia ganti lafaznya nabi dengan menjadi rasul. Wabi rasulika alladzi arsalta. Supaya pas. Rasul yang kamu utus. Dia ganti satu kata. Nabi diganti menjadi apa? Rasul. Kata Nabi tidak boleh. Harus kamu baca sesuai dengan diajarkan. Satu kata diganti tidak boleh. Ini menunjukkan apa? Nabi mengajarkan kita bahwa namanya amal itu harus apa? Di atas ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari dia kasih judul bab. Babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab harus berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Apa dalilnya? Belum sebutkan ayatnya. Wad dalilu. Dalilnya adalah apa yang menunjukkan dari ayat Quran. Kalau wajib kita berilmu dulu sebelum beramal. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Fa'lam, ilmuilah. Jadi perintah pertama berilmu. Ilmuilah annahu bahwasannya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu wastaghfir li dzambik. Beristighfarlah terhadap dosamu, walil mu'minin dan dosa orang beriman. Apa ini duluan? Perintah berilmu, setelah itu disusul oleh perintah apa? Silakan beristighfar untuk dirimu dan untuk orang-orang yang beriman. Berarti ilmu dulu baru beristighfar. Karena percuma kita beristighfar kalau kita tidak punya ilmu. Percuma, tidak ada manfaatnya istighfar tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Maka kata Imam Al-Bukhari, fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amali. Maka Allah memulai dengan ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ini harus dipahami. Ini pendahuluan pertama dari penulis rahimahullah. Di pendahuluan pertama ini 4 perkara yang belum sampaikan kepada kita. Kita sebagai muslim harus mengetahui 4 ini. Harus mengetahui kita wajib berilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agamanya. Kedua, beramal di atas ilmu yang kita tahu. Ketiga, kita ajak orang lain di atas ilmu yang kita tahu. Keempat, bersabar di atas jalannya ilmu. Karena namanya kalau kita beramal, mengajak orang, pasti kita banyak ujian dan cobaan. Iya, ujian dan cobaan. Ini yang pertama dulu sampaikan. Insya Allah setelah itu lagi kita masuk di pendahuluan kedua lagi yang beliau akan sampaikan, dan ini kita ambil insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, fadhalu, silakan ditanya. Bismillah, kemarin ada kejadian. Anak safar bersama istri ke daerah Bangkala Jeneponto, 70 km kurang lebih. Anak menjamak qasar salat duhur asar. Tapi ternyata istri tidak menjamak. Alasan dia pernah ke situ dulu bersama temannya dan mereka menganggap belum dalam keadaan safar. Sementara alasan saya menjamak karena waktu tempuh ya kurang lebih 2 jam dan anak bawa kendaraan jadi lebih lelah naik motor.
ditambah kami cuman PP karena cuman acara nikahan. Bagaimana jika seperti itu kasusnya Ustadz? Apakah saya sholat saya sah atau tidak? Bangkal 70 kilo Bangkal. Bangkala itu Jeneponto. Kurang lebih 70 kilo kita yakin. Karena Takala sudah berapa itu? Karena Bangkala kan jauh lagi kan? Takala 20. Setelahnya Jeneponto. Anggaplah sekitar itu. Iya, anggaplah sekitar itu. Memang para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih pendapat tentang jarak safar. Mereka berselisih pendapat tentang jarak safar. Apakah ada angkanya dia harus 80 kilo ke atas atau tidak? Ya, sebagian ulama dari ulama madhab mengatakan tidak ada angkanya. Yang penting kebiasaan orang bilang kalau ke situ safar maka safar. Maka safar. Ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya dan yang lainnya. Ulama lain lagi mengatakan harus 80 kilo baru dianggap safar. Tapi tidak ada dalil yang kuat yang mereka pakai, yang mereka gunakan dalam hal tersebut. Dalil yang jelas, kuat, yang memang harus mengatakan apa? 80 kilo ke atas. Tidak ada dalil kuat. Sehingga kalau kita beramal dengan uruf, tidak apa? Boleh. Karena kalau tidak ada dalil kuat, boleh kita kembali kepada kebiasaan masyarakat. Jadi ke Jeneponto kalau orang bilang safar, masih safar. Tidak apa-apa kita jamak qashar, tidak apa-apa kita jamak qashar. Wallahu a'lam. Ustaz, apa yang dimaksud dengan berilmu? Apakah harus menghafal dalil suatu amalan ataukah cukup mengetahui bahwa amalan tersebut memiliki dalil yang kuat? Mengingat kami belum mampu berdakwah. Nah, harus kita hafal dalil. Kalau kita bukan mengajak orang lain. Ya, kalau kita mau beramal cukup kita mendengar ada dalil. Kita dengar dalilnya walaupun kita tidak hafal. Misalnya kita dengar dalil bahwa siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maksudnya sebelum sudah adzan subuh, terus sebelum melakukan sholat subuh. Maka dia melakukan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia dengar itu hadis. Kemudian dia amalkan. Dia tidak hafal, tapi dia pernah dengar. Bahwa itu sahih dari Nabi SAW, dia amalkan. Itu namanya beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Nanti kalau mau menyampaikan baru harus hafal dalilnya. Kata Nabi bilang, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku. Walaupun seayat. Bilang dariku. Tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Kan harus jelas dari Nabi. Jadi mau menyampaikan baru kita butuh dalil. Adapun kita mau beramal, tidak harus kita hafal dalil. Tidak harus kita hafal dalil. Boleh kita hanya tanya kepada orang alim, saya mau melakukan ini, apakah ada dalilnya? Dia bilang, iya ada. Nabi bersabda atau Allah berfirman sebelumnya, maka kita amalkan tanpa kita hafal. Maka kita telah beramal di atas ilmu namanya. Silakan, saya ada lagi. Kalau tidak ada, Pak Haji Idrus sudah siap. Dalam hal pidana yang pada hakikatnya dilepas karena tidak ada ilmu. Dia ilmu yang berkembang pada kita namanya kita dulu.
Bahaya ini. Bagi golongan atau komunitas angkatan saya dapat mendengar mungkin malah mendengar dia tidak mau mendengar kirakannya lagi merasa bahwa apa yang sudah dia tahu itu sudah itu benar sudah itu dilalui. Baik. Baik. Untuk orang yang tidak mampu belajar, kemudian dia beramal karena melihat seorang yang belajar pernah melakukannya, sah amalan dan boleh itu. Itu namanya taklid. Taklid kepada orang yang ucapannya bukan dalil, tapi orang itu biasanya beramal pakai dalil. Jadi kita lihat seorang, dia beramal, melakukan sesuatu. Orang itu biasanya dia beramal karena ada yang dia tahu. Dia sudah belajar. Boleh kita sebagai orang awam begitu. Karena melihat orang. Dibolehkan. Tapi harus kita tahu, orang itu betul-betul dia memang kalau dia lakukan pakai ilmu. Bukan karena sembarang dia lakukan. Adapun yang Pak Haji bilang tadi, bagaimana lagi kalau dia memang sebenarnya hanya beramal begitu tanpa tidak mau belajar. Oh itu tercela. Kalau itu berarti dia tidak mau tahu. Nah, itu beda Pak. Beda orang yang memang dia waktu itu tidak ada wasilah untuk belajar. Kecuali hanya melihat orang tua melakukan, akhirnya kita melakukan. Diterima amalannya. Selama dia muslim. Adapun dia sebenarnya ada tempat belajar, tapi dia hanya ikut-ikutan saja. Tidak mau belajar, cukup saya lihat saja, Pak Haji. Oh itu salah. Karena sekarang dia malas belajar. Itu namanya tidak ada alasan. Kalau ini tidak ada alasan untuk dia bodoh. Kalau sudah ada tempat belajar, ada tempat untuk bertanya, tapi dia tidak mau bertanya. Oh itu tidak ada alasan. Tidak dikasih udur nanti Pak. Kalau yang itu. Yang dikasih udur itu yang kita bilang tadi. Kita tidak ada. Di golongan angkatan kita tidak ada sama sekali. Kecuali melihat orang tua. Ya, melihat orang tua atau belajar di sekolah. Ilmu agama diajarkan. 1 pekan sekali misalnya. Hanya di situ kita ambil. Itu pun kita bolos lagi misalnya. Nah, itu masalah. Ya, kalau hanya itu saja karena kita melihat guru agama kita dulu. Tidak ada tempat lain untuk belajar, untuk bertanya. Sah. Beramalnya. Sah beramal. Untuk sekarang kita tinggal perbaiki lagi. Kita tinggal perbaiki lagi. Apa yang telah lewat cukup kita bertobat saja. Bahwa dulu saya beramal tanpa ilmu. Seperti itu Pak. Langsung dia over jelas dia salam. Oh dia masih bangkit. Duduk tasyahud awal, tapi dia baca juga tasyahud akhir. Setelah itu dia berdiri. Tambah lagi 2 rakaat, baru tasyahud akhir lagi. Sah. Sah soalnya. Iya, tidak apa-apa. Ya kan, tidak apa-apa. Tapi dia menyelisih sunnah saja. Sunahnya kan tasyahud awal ya tidak sampai akhir. Namanya juga awal pagi. Ya kan, seharusnya. Tapi ketika dia melakukannya, dia bersolawat, dia berdoa. Setelah itu baru dia bangkit. Sah sholatnya. Tapi menyelisih sunnah saja. Saya kira dia langsung salam. Enggak, baik. Masih ada?
Sudah ada berarti ya, alhamdulillah. Selalu Pak Haji Rohim penutup. Alhamdulillah. Kita ada. Silakan. Waalaikumsalam. Ini tanpa akhlak gimana? Baik, baik, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Jadi memang Nabi bilang begitu. Innama itu liutammima makarimil akhlak. Makarimal akhlak. Sekarang maksudnya ini hadis, apa maksudnya? Ya perlu kita tahu akhlak itu kan ada dua, Pak. Ada akhlak ma'allah, ma'al khaliq, ada akhlak ma'al makhluk. Ada akhlak bersama Allah pencipta. Ada akhlak bersama makhluk, sesama kita. Sesama kita. Betul. Bahwa Nabi diutus memang untuk itu. Bagaimana kita sempurna akhlakta bersama Allah dan akhlakta bersama manusia. Di hadis ini, sebagian orang mengatakan berarti harus akhlak dulu baru berilmu. Iya, harus akhlak dulu baru berilmu. Iya. Karena Nabi diutus untuk akhlak. Sebenarnya yang sebagian orang fokusnya adalah akhlak sesama manusia. Nah, kamu ini percuma berakhlak tapi tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Nah, sekarang sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud yang dua itu tadi. Jadi Nabi diutus itu supaya kita sempurna beribadah kepada Allah. Dan supaya kita sempurna bagaimana kita berlaku kepada manusia. Siapa yang harus kita keras bersikap kepadanya? Siapa yang harus kita lembut? Karena Nabi diajarkan dalam Al-Quran, ada keras, ada lembut. Ada keras, ada lembut. Nah, sekarang sebenarnya yang kita pelajari, karena seperti itu, kapan kita keras, kapan lembut, apa yang harus kita lakukan terhadap hak Allah, apa yang kita lakukan terhadap hak manusia. Ini tanpa ilmu, tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa tahu hak Allah, kalau dia tidak belajar. Demikian pula tidak ada orang yang akan tahu tentang hak sesama, hak tetangga, hak istri, hak suami, hak anak tanpa ilmu. Makanya ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi, apa yang belum bilang? Supaya terkompromikan itu antara ayat hadis. Jadi Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi? Apa kata Aisyah? Kana khuluqul Quran. Adalah akhlaknya Nabi Quran. Berarti harus kita baca ini Quran. Supaya kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Dari sini kita dianjurkan berarti Quran dulu. Itulah dibilang para sahabat. Kami dulu tidak melewati ayat kecuali setelah menghafal, kemudian memahami dan mengamalkan isinya. Itu dibilang akhlak. Akhlak itu bukan sekedar tabe kalau lewat. Bukan. Tapi akhlak itu adalah kita bangun tingkah laku bersama Allah dan bersama sesama adalah di atas apa? Ilmu, Quran. Dari sinilah Pak, tidak mungkin ada akhlak tanpa ilmu. Jadi harus berilmu dulu Pak. Itulah dibilang tadi. Allah perintahkan dulu berilmu, baru beramal. Karena tidak mungkin kita beramal tanpa ilmu. Karena percuma baik akhlaknya Pak, tanpa ada ilmu. Karena Nabi ditanya oleh Aisyah, seorang baik sekali di masa jahiliyah. Pokoknya dia memuliakan tamu, dia menghormati orang. Oh, baik sekali. Aisyah bertanya kepada Nabi, bagaimana tentang itu? Nabi bilang, tidak bermanfaat untuknya semua ini. Karena dia tidak pernah satu kali pun mengucapkan La ilaha illallah. Dia tidak pernah punya ilmu. Dia hanya baik sifatnya saja. Tidak pakai ilmu. Akhlaknya bagus. Tapi karena tidak ada ilmu, tidak bermanfaat semua itu, Pak. Berarti itu diinginkan, Pak. Akhlak di situ maksudnya ilmu. Maksudnya apa? Ilmu. Bukan akhlak yang seperti kita paham langsung. Bilang akhlak maksudnya
kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, bukan. Itu Pak, seperti itu juga ada hadis lain juga sebenarnya Pak yang perlu diketahui dalam hal ini ya dari Nabi SAW terkait dengan itu, tapi kita cukupkan dengan apa yang kita bilang tadi. Wallah. Kita cukup, alhamdulillah karena sudah ada. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang di kitab yang sama. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.